saksikan untuk game yang ketiga. Ini dia Sunhawk. So let's go, ini dia teman-teman, di mana pesawat sudah mengudara dan sudah ada beberapa tim yang langsung turun menuju ke drop zone mereka. Dan ternyata EVOS masih tetap sama mengambil bagian daerah Paradise tanpa diganggu oleh musuh lainnya. Dan di bagian Pulau A akan ada dua tim, di mana Skylight dan juga Alter Ego. Kali ini belum terlihat cukup padat, tapi di bootcamp apakah bakal ada terjadi baku hantam yang langsung terjadi awal game kali ini? Dua tim Kak Wolfie. Dua tim kali ini ada yang turun langsung di awal-awal. Kita bakal lihat siapakah yang bakal turun dan tampaknya belum terpantau. Zona pun mental mengambil center dan juga Kemalva. Tapi belum ada kill feed yang muncul. Belum ada player yang tumbangan di arah bootcamp dan tampaknya HDR dan juga NFT berperang. Tapi kayaknya bukan mereka deh yang di bootcamp. Iya, kayaknya bukan dah. Karena Pak Observer boleh ke bootcamp Pak Observer? tolong Ini nggak ada yang perang Observer. Ini pecah nih bencana. Wah, ternyata supply bank Wolfie dan satu member sudah sangat low HP-nya. Suksi di mana masih terus mencari informasi dari bagian kanan, belum terlihat beberapa player dari supply bank yang masih melakukan proning di bagian kiri. Dan kali ini masih ada satu member lagi di bagian depan. Dua players, Rosemary terjatuh kali ini. Kesempatan commit push yang akankah langsung dilakukan dari Bigetron ke arah bagian dari tim supply bank kali ini. Iya, kita bakal dari BTR tampaknya sedang mencari celah, tapi Macoy menemukan seorang Yuhai Boy tapi langsung juga ditradingkan. Membuat keadaan 2 lawan 3 untuk keunggulan tim Bigetron Red Aliens. Dari BTR tidak bisa keluar dari area bangunan utama bootcamp. Tapi lihat di luar area bootcamp ada terpantau tim Dewa United yang sedang mencari informasi. Keadaan kembali 3-3 tapi BTR pun sudah melakukan revive Bilot. Tarik mundur dan mungkin akan menghindari clash langsung dengan BTR lebih lanjut lagi. Posisi yang sangat terbuka dan terlihat jelas dari seorang Luxi, di mana posisi yang ungguli dari seorang Luxi, dia mengambil bagian atas dan di mana dia bisa melihat jelas ke bagian player dari supply bank yang mencoba tarik mundur. Dan kalau menurut saya ini mending kita tarik saja dulu karena sudah kalah personil, akan sedikit sulit untuk melawan 4 player yang masih aktif dari Bigetron. Tapi di sisi lain tadi ternyata ada Fit Elimination yang ada fight terjadi di sisi lain juga. Iya, tapi dari Kraibu nggak bisa kemana-mana. Dia kali ini ke lockout dan tidak bisa bergerak kemanapun. Dia pun hal ini sedikit tertinggal oleh dua teman lain itu Bilot dan juga Rosemary. Tapi lain sisi tampaknya NFT berhasil memenangkan fight menghadapi tim HDR di mana dia dari NFT berhasil memulangkan 4 pemain dari HDR secara utuh. Dan ini mereka juga belum mempunyai kebebasan untuk melakukan looting, langsung disantap dengan fight yang terjadi. Masih sangat minim lootingan atau amunisi yang dimiliki oleh mereka. Jadi ya mau tidak mau harus bertahan seadanya dulu. Dan untung saja dari Bigetron juga begitu sabar, tidak terlalu buru-buru agresif. Karena mengingat kalau mereka sampai tusun lagi di game ketiga ini bakal rugi besar untuk mereka. Dan menurut Kak Junior, ini setup yang dilakukan untuk kedua tim bagaimana menurut Kak Junior? Sebenarnya tadi kalau dilihat sekilas bagaimana supply bank itu hanya mengandalkan satu titik di tengah area bootcamp. Berbeda dengan Bigetron Red Alliance, mereka bukan mengapungi sih, positioning playernya tuh mengitari pemain-pemain supply bank yang dimana tetap efisiennya lebih luas, kemudian juga mudah mendeteksi teman-teman dari supply bank, begitupun dari segi lootingan yang mereka dapatkan. Lihat bagaimana utility dari seorang Luxi, satu granat pun bisa didapatkan, tapi belum bisa mengenai seorang Kraibo. Namun, bagaimana tadi keputusan yang bijak yang diambil oleh supply bank sedikit menarik mundur, ini menurut gue jadi menambah sedikit nafas supply bank mereka biar bisa melawan dari BTR yang masih aktif 4 pemainnya. Iya, betul sekali. Apalagi ini kalau takutnya ada join orang ketiga dari bagian bukit sebelah kanan tuh bahaya sekali untuk tim supply bank. Sebenarnya bukan ngeri join fight-nya sih, di lockout-nya aja. Nggak perlu join mereka, tinggal nge-lock di bukit ke arah Quarry dan juga bukit depan yang ke arah Paradise. Udah, nggak bisa gerak nih antara BTR dan juga dari Sub-G. Dan betul sekali yang saya bilang, EVOS ternyata sudah masuk mengisi bagian high ground dan menangkap seorang Kraibu dan langsung menjadi poin. Ini bencana untuk tim Super Blank, mereka berada di bagian tengah antara Bigetron dan juga EVOS. Mereka tidak mempunyai tempat yang begitu luas untuk bergerak dan mereka bakal menunggu saja. Dan BTR juga belum terlalu buru-buru untuk push karena kalau ketika mereka push, mereka juga bakal disambut oleh tim EVOS. Tapi dari BTR juga nggak bisa gerak kemana-mana pun juga sih. Mereka mau turun ketemu lawan, mau mundur ketemu lawan dan kita bakal pindah fight. Di mana dari tim Victim 365, aduh susah banget nyebutnya. Dan ketemu dengan tim DG kali ini dari Dunia Games di mana Psycho lagi knockout dan ada Pepeng yang sedang melakukan prone dan mencari informasi. Ini sulit banget nama timnya Victim 365. Bukan nama yang kita bakal ucapkan dengan fasih secara cepat. Iya betul sekali. Tadi saya sempat kalau mau dibilang sulit juga untuk mau diucapkan. Tapi ini dia kembali mereka sudah bergabung dan DG juga ternyata ada pergantian roster juga. Kemarin di
close qualifier PMPL-nya itu kan ada Okta, terus Boboho, tapi Boboho juga sudah ke Aura dan kembali kita melihat fight yang terjadi. Gremory menangkap satu member lagi dari GD kali ini. Misalkan 3 member, tapi di sisi lain Crush juga sudah diketahui posisinya, terkena peluru panas dan dia jauh sekali dari teman-temannya. Tapi itu dia masih sempat untuk memberikan tekanan tembakan ke arah satu member dari DG. Ada push dari bagian kanan, ini bahaya 1v1 situation bakal terjadi. Siapa yang bakal memenangkan, dan itu dia kembali Crush menjatuhkan lagi satu member dari GD. Bukan, sorry, dari DG kali ini ya. Iya. Waduh. Ada GD, ada DG, Iya, betul. ada tim-tim lain, semua berkumpul dan Gremory maju ke arah pemain terakhir dari dunia game. Sengaja bertahan di balik kamar, di mana Psycho bertahan seorang diri, mulai ditekan, pergerakannya mulai dibatasi, pergerakannya granat pun lempar, membatasi gerakan seorang Gremory, tapi sudah di lock out habis kali ini. Langsung saja disantap, dan itu dia dari Victim 365 berhasil memulangkan tim dunia game secara utuh ke arah lobby dan kembali masih berlanjut. Ternyata sudah kembali menyisakan satu member dari Supply Bank, dan ini dia kembali yang tertangkap itu, yang menangkap itu dari tim Bigetron. Berarti 2 dari Bigetron, satunya dari EVOS, dan Bilot masih bertahan untuk menjadi sang last man standing. Ini menurut Kak Junior bagaimana dia menyimak antara EVOS datang dari kiri, BTR bagian kanan. Gue gak tahu jelas ya di mana EVOS sebenarnya turun, entah itu masih Paradise atau sekitaran dari bootcamp juga bisa aja menggunakan skema scrapping, karena cukup gak logis menurut gue di menit ke-4,5 mereka sudah touchdown dari sekitaran bootcamp, dan bahkan mereka sudah menyantap salah satu pemain dari Supply Bank. Begitupun dari Bilot tadi menjadi wasit. Dan yes, tentu di daerah bootcamp adanya El Clasico PUBG Mobile antara EVOS dan juga Bigetron Alliance. Dan lihat dari arah sekitaran, beberapa tim cukup tenang, nampaknya mereka tidak terlalu aktif banget kecuali tim dari DG tadi ya. Iya. DG dan juga HDR pun juga sudah selesai. Ini menunjukkan ini mereka masih meraba-raba sih untuk Sunhawk. Mereka belum terlalu settle dengan drop zone yang mereka lakukan dan juga masih ingin mengetahui waktu-waktu rotasi dari beberapa tim lain. Iya, betul sekali. Dan kalau mau dibilang untuk Sunhawk kali ini, dorang main looting cepat ya. Iya. Dorang main looting cepat sekali, dan seperti yang kita lihat juga di mana Dewa United sudah mengambil bagian bukit kiri lagi. Kedua tim bakal terbungkus lagi, dan ini mereka masih menunggu waktu. Hikeboy mau tidak mau harus keluar, dan sudah terlihat jelas dari pantauan seorang Jersey. Tapi belum terburu-buru untuk melakukan open fire, bakal memberikan happy birthday juga ke arah player Suksi Luxi 2 Tachibana kali ini Kak Wolfie. Ini dia yang tadinya ngejepit, ngeburu, sekarang diburu. Dari dua sisi yang berbeda, EVOS sudah nge-push dan juga ada DU yang langsung mengambil kesempatan untuk melock out tim BTR ataupun dari tim SUBG ketika masih berada di bagian area bootcamp. Ini gue bilang, bootcamp itu tempat yang sangat enak, rotasi kemanapun tuh enak, gerak kemanapun tuh cepat, tapi PR-nya adalah kalau sampai kelamaan di dalam area bootcamp dan di lock di bukit kanan, di lock di bukit kiri, habis gerakannya, buyar gerakannya semua. Mati pergerakan, dan itu yang kita lihat sekarang di mana BTR untuk mereka menyadarinya cukup cepat ya. Langsung mengansel pergerakan ke bagian bukit, tapi Yuhaik-nya masih lolos. Dan Yuhaik masih tertahan sendirian, tidak terlalu membuat pergerakan lebih dan mencari tambahan informasi yang dimana Dewa United juga cukup disiplin untuk menahan pergerakan rencana untuk memberikan HBD ke arah tim Bigetron kali ini. Yes, dan tadi sebenarnya gue lihat juga bagaimana yang tadi sudah dibahas oleh Reski juga. Awareness dari Bigetron Alliance mereka cukup cepat ketika Yuhai tadi sudah menyeberang, tetapi bagaimana coveran dari rekan-rekannya di belakang melihat adanya Jersey yang tadi berada di rumah. Dan menariknya adalah Jersey juga dia tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan Yuhai ataupun tadi Luxi yang berada sedikit menyeberang. Dan ini menarik adalah Dewa United benar-benar komit, mereka lebih memilih untuk nge-scout dan juga mengambil pilihan rotasi selanjutnya. Ketika kira-kira mereka mau kemana nantinya. Iya, jadi betul kalau mau dibilang antara player-player dari Jersey dan teman-teman dari Dewa United dan juga Bigetron, kalau mau dibilang mereka cukup dewasa ya. Karena Jersey sudah memberikan tanda bahaya. Kalau lu maju, saya bakal hantam. Tapi di mana kedewasaan juga yang dimiliki dari BTR, mereka bakal mengambil keputusan untuk mundur. Karena kalau kita dengan melanggar aturan, kalau kita terobos aja lah, bakal bahaya yang dimiliki oleh mereka tersebut. Dan sejauh ini kita masih tetap terus untuk melihat di mana pergerakan setup, pantau, memantau. Belum ada korban didapatkan sejauh ini. Dan sebentar lagi kita bakal masuk untuk circle yang kedua. Yap, dan kita bakal lihat juga dari tim Zone. Sudah mulai terpantau, ada Linux dan kawan-kawan yang mulai kelihatan, dan map sudah muncul juga di mana mayoritas tim sudah menuju ke area center, di mana bisa dibilang pertigaan kali ini juga cukup ramai di area bootcamp, di area pertigaannya, dan juga di area rumah-rumah sekitaran pinggir sungai. Tapi
Beberapa tim lainnya juga sudah mulai berkumpul dan sudah mulai keluar dari area looting-looting mereka. Tampaknya pada Sunhawk kali ini tempo akan lebih lambat karena masih banyaknya daratan yang masuk ke area zona. Iya betul sekali. Dan bicara tentang Sunhawk, rotasi yang paling Kak Wolfie takut nih rotasi lewat mana? Jembatan. Iya, kalau jembatannya, kalau saya juga ya seperti yang dilakukan oleh Zone, tapi mereka kalau mau dibilang sekarang rotasi dengan waktu seperti ini, ya lumayan lah ya. Belum terlalu padat tim-tim yang bergerak sama untuk melakukan rotasi dan belum ada penyambutan juga. Tapi ketika di next circle-nya, kalau tim-tim yang melakukan rotasi ketika mereka datang dari Pulau A, itu mereka juga bakal disambut-sambut sih. Wah, tapi lihat NFT. Setelah mereka keluar dari area kota mereka, mereka langsung bertemu kali ini dengan Grims yang sudah mengisi bagian-bagian dari high ground-nya. Tampaknya dari NFT sudah bermain dengan lebih cepat kali ini dengan tempo yang tidak seperti biasanya. Lagi-lagi, ini dari DQWB memberikan ruang latihannya luar biasa juga kepada tim-tim untuk mencoba strategi-strategi baru dan kayaknya dari NFT kali ini nggak akan melakukan healing sih. Iya betul sekali. Langsung di ruins loh mereka, cepet banget. Cepat sekali ya pergerakan mereka. Dan kita melihat juga dari tim Grims, di mana juga mereka sudah mulai mendapatkan tempo permainan mereka, Kak Wolfie. Tadi di game yang kedua mereka sudah berhasil mendapatkan posisi kedua. Tinggal di next game kali ini mereka tinggal memaksimalkan lagi dengan Sunhawk yang baru dimainkan pertama kali untuk hari ini. Di mana juga mereka harus penyesuaian lebih lagi karena walaupun mereka sudah tahu pergerakan tim-tim yang lainnya seperti apa, tapi ya dalam tim-tim bakal bermain dengan mengikuti penyesuaian dari circle juga. Karena berbeda circle, berbeda pergerakan juga Kak Wolfie. Iya pastinya dengan circle yang berbeda, rotasi semua tim pun akan berbeda. Dan kita bakal lihat dari seorang Zai menembak dan kali ini dikasih covering fire dari tim-tim sekitar mereka juga. Di mana Zai langsung turun dari atap menghindari posisi yang terlalu terbuka. Dan tampaknya tadi Alter Ego yang coba untuk menyicil nyawa dari seorang Zai. Wah ini, you high boy ternyata sudah berdekatan di rumah yang diisi oleh Jersey. Di mana dia bergerak dari bagian kiri lumayan jauh, berarti dia melakukan proning saja Kak Junior. Yes, ini cukup sabar sekali tapi dari Yuhai. Dan jadi tanda tanya gue adalah bagaimana utility granat adakah Yuhai itu memegang, karena itu greget banget. Dia udah Betul. tahu posisi jersey letaknya di mana, tepat di depan matanya, jendela depan matanya juga. Itu mestinya granat satu aja udah cukup banget untuk setidaknya memberikan splash damage ke arah jersey. Betul sekali, dan ini dia ternyata 3 temannya masih senang bermain di bagian bangunan utama yaitu dari bootcamp. Bilot tetap tenang menyimak pergerakan, mendengarkan step jahat mereka. Dan kayaknya mereka melepaskan 3 teman mereka di bagian bootcamp itu, kayaknya bootcamp masih benar-benar cukup dalam di bagian circle Kak Wolfie. Yap, ini masih lumayan center, tapi tentu dengan circle yang kali ini mulai ngelingkar ke arahnya bootcamp. Ya. Tim-tim lain yang mengisi perbukitan semakin ramai. Yang berarti dari Bigetron RA, yes mereka menang di area bootcamp, tapi bisa keluar atau enggak? Itulah pertanyaan yang terpentingnya kali ini. PR besar Oh, Yuhai? juga. Iya, ini makanya gue Dia agak nggak greget gerak juga. kalau tadi loh. Dan sebenarnya dia biasa aja sih nembak, karena jersey lo lihat aja ngekernya di jendela itu lama Nongol banget. Itu kepala bisa kan. banget sebenarnya Yuhai. Tapi Buat gue apa? seneng banget sih sama Yuhai. Dia trigger disiplinnya benar-benar terjaga. Mengingat 3 rekannya di belakang juga ingin mencari celah gimana caranya keluar dari bootcamp. Mereka diapit dari Dewa United, mereka diapit dari EVOS. Bahkan Voin pun juga join untuk melihat sekitaran bootcamp. Tetapi Voin tampaknya lebih melihat pergerakan dari sisi atas, yaitu Dewa United kontrol area yang bagus menurut gue. Tapi sudah ada tembakan yang diberikan dan ini malah menjadi informasi untuk Dewa United lebih aware lagi terhadap sisi kiri mereka. Ya, dan ini dia circle-nya sudah mengupgrade lagi dan ternyata 3 sisi dari Pulau Sunhawk ini masuk. Dari bagian Ruins juga masih mendapatkan bagian circle, bootcamp juga masih mendapatkan, dan dari bagian Pulau A juga masih mendapatkan. Tapi PR besar itu tim-tim yang berada di bagian Pulau A, mereka bakal bergerak ke bagian pinggiran. Itu posisi yang sangat Ramai. terbuka dan kalau mau dibilang coveranya juga minim sekali kalau mau dibilang. Itu PR banget sih. Dan sekarang kita bakal lihat dengan circle yang pindah ke perairan. Gue nggak kaget kalau melihat beberapa tim yang akan langsung cemplungin kendaraan, betul. berenang-berenang, coba survive selama mungkin di area perairan. Dan dari Voin, mereka punya posisi yang luar biasa enak di area pertigaan, mereka menguasai area compound juga. Nah tinggal bermain yang lebih sabar. Dan dari Victim 365, mulai terpantau sedang melakukan rotasi di perbukitan, menyebar dalam satu garisnya panjang. Iya. Coba memaksimalkan vision yang mereka miliki dengan meluaskan jarak di antara satu player dengan lainnya. Iya betul sekali, dan ini dimana kalau mau dibilang sudah masuk di menit-menit krusial seperti ini, semua tim yang pastinya mereka sudah mendapatkan lock mereka masing-masing. Mereka sudah mendapatkan informasi, wah di sini ada tim, kita bakal nge-lock, dan tim-tim yang lain juga seperti itu. Dan ini kalau mau dibilang fight yang bakal pecah itu nanti mereka lakukan di next, yaitu circle keempat mungkin, circle kelima itu bakal pecah. Dan seperti yang biasa Kak Pasta bilang,
akan ada pengikisan massal. Apakah bakal terjadi juga hari ini? Kita masih melihat di mana Keras masih memantau, sudah melihat pergerakan satu player dari BFD yang masih bergerak belum terlalu dekat, tapi posisinya sudah didapatkan oleh teman-teman dari Victim 365. Oke, kita bakal lihat juga apakah dari tim BFD ya. Dengan adanya itu player baru bukan sih? Cetah. Cetah. Cetah Mbahana atau? Itu Cetar. Oh itu Cetar ya. Kalau Cetah apa nih? Seorang junior tolong dan jawab. Ya Cetah itu yang kayaknya larinya lebih kenceng dah. Kayak model-model Itu Cita. Bukan. apa? Cetah ini yang itu Itu biasa darah buah-buahan itu. Apa sih? Apa sih? Darah pohon gitu. Getah ya itu ya? Getah. Oh itu getah. Tanya sendiri, jawab sendiri ya. Dan ini dia kembali kita melihat EVOS sudah mendapatkan satu member lagi dari Zone. Fly Kido terjatuh dan belum Reski. mendapatkan poinnya. Tapi Yoi. Reski, Mm-mm. kalau lo dari tim komunitas sering ngelihat tim-tim yang ya amatir atau semi pro, Iya. tapi untuk lo sendiri, Iya. tim profesional seperti ini, lo lebih prefer atau ngefans ke arah mana sih? Kalau aku Iya. untuk ngefansnya nggak ada sih. Harus Sumpah. ada satu atau satu Kok maksa minimal. sih? Harus ada satu. Iya ke junior. Kok Oh, Satu. Satu Siapa? ya. Kalau aku jujur sekarang EVOS sih. Ivo. Oh Ivo. sekarang, kalau sebelumnya, Dulunya wah better banget. oh, lo bocil front lo ya? Tapi kalau aku kan bukan bocil lagi kan Oh, udah iya. dewasa berarti Tiga Dewa Tron. Troopers. Ini Dewa Tron. Agus suka maksa ya. Red flag banget sih, red flag. Leo nih pasti. Ya, Oke. tapi kan balik lagi kita sebagai caster kita tetap netral-netral saja lah ya. Iya, Semua iya. tim tetap kita cinta, tetap kita sayang, tetap kita support, kita tetap menjunjung tinggi sportivitas agar perkembangan teman-teman kita di game PUBG Mobile semakin berkembang dengan begitu enjoy, tidak tertekan juga, mereka mendapatkan support yang begitu baik. Jadi buat teman-teman semua juga sudah di tahun yang baru tentunya kita lebih dewasa untuk memberikan masukan atau kritikan yang ya bisa diterima dengan baik juga Ya, ya. kawan. ingat teman-teman, beda pendapat bukan berarti lawan kita. Iya, Betul. betul Beda sekali. pendapat hanyalah berbeda pendapat. Tetap kok bisa temenan kayak gue sama junior. Iya betul. Oh berarti Iya. Kak Wolfie dengan Kak Junior ini Beda ini pendapat ya? terus. Oh, nih. beda Sering pendapat. debat kita, Iya. tapi kan tetap aja menghargai pendapat itu penting. Iya Penting. betul sekali. Menghargai pendapat, menghargai proses, dan kembali lagi. Ini dia Blue Zone yang sudah mulai sakit menjatuhkan satu player dari Zone Esport. Dan di sisi lain, peperangan sudah mulai terjadi dimanapun player-player berada. Satu persatu sudah mulai terjatuh. Dan ini dia pergerakan dari RRQ sudah mulai masuk tipis-tipis dari bagian circle bersama tim Greens juga kali ini. Yap, kita bakal lihat juga apakah dari tim Grims ya dengan posisi mereka bisa nge-push ke depan, tapi depan mereka itu open field. Cuma Iya. bebatuan yang menjadi cover mereka. Dan inilah susahnya main Sunhawk. Ada posisi-posisi yang memang sulit banget dikuasai. Iya. Dengan posisi memang sekitarnya itu banyak yang counter posisi kita. Iya betul sekali dan di mana juga yang pastinya IGL mereka sudah bakal memperhitungkan wah kita harus bagaimana secepat mungkin karena ketika mereka terlambat masuk juga tim-tim yang sudah berada bagian center seat terlebih dahulu bakal menyambut mereka dan ini dia di mana Bonafide dikirimkan 2 member terlebih dahulu cukup aman tapi di sisi lain Dewa United bersama BTR masih dengan setup yang sama dari awal sampai saat ini Kak Wolfie. Yap, kita bakal lihat dari seorang Yuhai masih terus ngelock ke arah seorang Hands, tapi kan Jersey tarik mundur. Tadi kan Jersey di Iya. rumah. Iya. Sekarang dia pindah ke arah bagian high ground dan tampaknya dari seorang Asa sudah terpantau oleh Jersey yang akan di lock out. Granat pun gue yakin sebentar lagi akan dilontarkan oleh Jersey dan upaya men-knock out seorang Asa. Asa pun tahu bahwa dia akan di-take down, tapi back up dari Mort dengan begitu cepat, dengan begitu sigap. Langsung menembakkan seorang Jersey, membuat keadaannya sedikit sulit, tapi Asa kembali dilontarkan granat dan Jersey tadi bakal coba di-revive. Iya betul sekali, lu jual gua beli dan itu yang dilakukan. Tapi ternyata Asa juga kembali terjatuh dan ini kalau mau dibilang kesempatan yang bisa join juga dari tim Bigetron agar mereka mengambil posisi di mana tim lain lagi fokus war. Mereka masuk tipis-tipis dari bagian bawah dan mereka juga bisa join kali ini karena ketika mereka datang di saat ketika kedua tim ini sudah selesai war, mereka bisa langsung didapatkan lagi antara RRQ atau Dewa United lagi kali Iya, ini. ini RRQ ataupun DU bakal pecahin lock fight kali ini kalau ada Iya. granat yang connect. Iya betul. Kalau granat yang nggak connect ini bakal sangat-sangat sulit, tapi lihat dari RRQ membutakan vision dari tim DU, tapi dengan posisinya Om Gadun di bagian high ground, benar-benar membuat RRQ itu gerak kemanapun, kebaca gerakannya kayak Mort. Oh. Sekarang di belakang pohon sudah kelihatan, tapi RRQ kali ini sudah mengirim satu orang yang
cukup jauh dengan Cube RB untuk nge-flank dan membuat fight-nya kembali semakin sulit. Dan tampaknya Hans mendapatkan seorang dari Peko yang gagal nge-flank kali ini. Wah, dan ini dia Blue Zone sebentar lagi bakal mengikis, bakal mendesak. Dan Om Gador masih tetap stay di bagian pos snipernya. Masih menunggu waktu yang tepat. Siap menyambut beberapa member dari bagian lower ground. Mort bersama Asa cukup low. Disambut peluru panas masuk. Dan itu dia Om Gador kembali mundur ke bagian kiri untuk mengamankan badannya dari bagian Blue Zone. Dan ini saat yang bahaya untuk semua tim mencoba masuk kali ini. Tapi Steve Boy dikirimkan sendirian untuk masuk ke bagian belakang. Walaupun sedang terkikis tapi dia sudah melakukan full boosting juga. Tapi jangan juga karena zonanya. sangat tidak worth it. Zonanya sangat sakit sekali. Iya, udah perih banget ini zonanya dan tentu dari tim DU juga nggak mau terlalu lama bermain di area Blue Zone karena lihat depan mereka masih ada Yuhai Boy yang lagi menunggu pergerakan dari DU tapi dari Acul terkena granat dan tampaknya hampir tertumbangkan dan sekarang dari seorang coba langsung ngumpet di belakang batu dan coba meng-revive temannya tapi tidak bisa. Wah. Dari tim Grims ter-take down dari pelanggan karena Ente. lebih oleh Bonafide pada game kali ini. Iya, tapi ini sekarang PR mereka lagi harus menyeberang sungai lagi Kawolvi dan di mana bibir sungai juga sudah ditunggu oleh Alter Ego, EVOS dan juga Skylight masih tetap ada dengan full squad bahkan masih mendapatkan posisi yang baik untuk melihat performa hari ini dari Skylight bagaimana Kak Junior? Skylights ya, tadi melihat 2 match sebelumnya mereka perform dengan sangat pede. Mestinya di Sunhook ini mereka juga lebih enak lagi boosting mereka. Dan gue gergetan ngeliat GD. Mereka menjadi warga bikini bottom untuk ke arah sisi bawah. Tapi lihat bagaimana dari NFT bakal mendobrak juga sisi dari arah point. Tapi gue bukan nge-cast. Siap. Dan ini dia kembali ada fight yang terjadi. Molotov kembali dikirimkan. Ditahan. Diganggu oleh seorang Debs ke arah satu player. Drone disambut lagi dan itu dia. Tidak bisa bertahan lagi ya teman-teman. Dan itu dia Debs dari Void berhasil kembali mengantarkan poin untuk tim Void. Tapi di sisi lain Bigetron terlalu bertahan lama di bagian bootcamp. Ternyata harus mengorbankan 2 temannya kali ini. Dan di sisi lain juga Booms masih merungkuk dan tak terselamatkan juga. Dan Zona Zona sakit sekali terus ya. bergerak, terus memakan korban, terus membuat tim-tim lain harus berlari. Tapi kita bakal kayaknya juga tampaknya dari Void. Dengan sisa 3 player dari Tensky pun berhasil dari 5. 10 tim tersisa dengan 26 player masih bertahan hidup. Terus melangkah. Wah, dan ini dia. Ini ternyata masih terus berenang dan ternyata Red Face yang nampaknya posisinya cukup baik. Tapi dia terkena hit tembakan dari player-player yang berada di luar zona kali ini. Tapi EVOS untuk sementara waktu masih mendapatkan posisi yang aman. Masih mendapatkan bagian bibir circle juga. Dan ini yang kalau mau dibilang lagi Skylight Gaming tetap menyimak saja fight yang terjadi. Mereka bakal menunggu tim-tim semua bonyok dan bakal menyambut di late game. Dan apakah ini kesempatan buat mereka lagi untuk bisa mendapatkan triple? Tapi ya kita belum tahu karena tim-tim yang lain juga masih lengkap dengan personil mereka. Kita bakal juga tampak dari tim EVOS sudah megang kendali di atas pinggir-pinggiran tebing, tapi dari GD, dari tim-tim lain sudah mulai mendekat. Dan one by one anggota EVOS pun tertembak dari area Blue Zone, dimana dari BTR merupakan korban mereka. Red Face tertumbangkan dan dalam posisi yang cukup sulit untuk dari Five karena terbuka dari posisi dari seorang Zuxi. Ya, betul sekali. Dan Suksi bakal mengganggu saja pergerakan dari EVOS. Dia tidak bisa mempunyai pergerakan lebih lagi. Dia cuma bisa bertahan di balik batu karena sedang terkikis oleh Blue Zone. Kalau dia bergerak maju juga bakal sangat terlihat jelas dan bakal disambut. Dan dia kalau melakukan pick juga, dia bakal termakan oleh Blue Zone. Jadi waktunya sangat mepet sekali. Dan ini dia kembali. Ternyata EVOS juga harus mengalihkan fokus mereka ke bagian kanan juga karena sudah diketahui posisinya. Tapi ternyata Suksi terbunuh oleh Blue Zone, teman-teman. Iya, tertumbangkan oleh Blue Zone tapi membuat tim EVOS kali ini tertahan pergerakannya dengan 2 player yang knock out olehnya. Tapi dari Upin bakal maju ke depan, bakal lempar granat dan meledak dapetin korban-korbannya dan langsung menumbangkan poin-poin penting bagi tim Void. 4 eliminasi dikantongi oleh seorang Upin. Wow, dan Void sudah mengantongi 9 dan ini dia pergerakan 1 unit dari EVOS maju ke bagian depan. Tapi awas, Void masih mendapatkan coveran batu dan mendapatkan lower ground juga. Mereka bisa mendapatkan tipis-tipis pick ke arah badan dari player EVOS kali ini. Dan ada 2 player juga masih berada di bagian air. GD juga bakal menyimak saja. Mereka bakal sulit juga untuk naik ke bagian atas. Dan ini kayaknya mereka sudah tidak bisa mendapatkan sisi lagi untuk naik ke bagian atas, Kak Wolfie. Oke, kita bakal lihat dari Void juga bakal bertahan di bagian bebatuan. Dia tahu bahwa dia akan dipush, harus bermain sesabar mungkin. Tapi GD nggak bisa sabar lagi. Dia pun tertangkap dan ketahuan oleh tim EVOS kali ini. Tapi dengan circle ke depan yang notabene merupakan tempat yang sangat open. Iya. Gak ada yang mau maju duluan. Lihat dari EVOS, dia gak ada niat masuk ke zona. Void gak ada niat masuk ke zona. Dia mau coba untuk nge-clear baru masuk pelan-pelan dan SG
lagi-lagi dan lagi mendapatkan tempat terenak di game kali ini. Kita lihat elang kali ini masih lengkap dengan cakaran mereka yang begitu tajam, pantauan mereka begitu tajam, siap menyantap beberapa tim. Tapi di sisi lain, Om Gadun lagi dalam air ditangkap dari seorang Alpha dan harus terpulangkan. Tambahan poin lagi untuk poin di mana 11 poin. Tapi di sisi lain juga Microfox melakukan proning tapi tidak bisa bertahan lama karena posisinya langsung didapatkan. Join the fight lagi di bagian kiri, peluru masuk lagi dan itu dia Red Face masih melakukan meta healing di bagian tebing kali ini dengan 11 medkit saja yang masih dimiliki, membiarkan temannya harus termakan oleh tim-tim lain. Dan di sisi lain juga 2 tumbang dari Skylight. Ini kesempatan emas yang masih diungguli dari Void-nya itu 3 member mereka masih lengkap dan di mana masih ada waktu juga untuk melakukan revive. Belum ada permainan utility, sayang sekali Kak Wolfie. Betul, tapi tadi lihat dari Void-nya, mereka sayang banget. Ini chance mereka tuh maju ke depan dengan 3 lawan 2 tadi sebenarnya. Iya. Tapi mereka kehilangan kesempatan tersebut dan sekarang harus kembali berjuang 3 lawan 4. Tapi sebelum itu kita bakal lihat dari tim Victim 365, Hades pun di belakang karena lobby. Menyisakan 4 tim yang ada di dalam game kali ini, di mana masih ada Void, EVOS, BFD, dan juga Skylights. Iya, hati-hati. Tadi saya sempat melihat skin yang dipakai dari Upin itu agak sedikit berbulu-bulu kayak mirip bulu-bulu ayam begitu. Itu bahaya sekali kalau dilihat oleh Elang Utara Kak Wolfie. Itu bakal langsung terekam tapi nampaknya dari Skylight sudah berhasil lagi melakukan revive dengan 4 player yang masih utuh bakal langsung melakukan push kembali ke arah tim Void. Mereka mendapatkan tekanan bakal didesak juga oleh Busan, mau tidak mau harus bangun untuk melakukan fight. Plus kembali dilakukan dan Upin tidak bisa bertahan, harus terjatuh lagi. Kali ini Tensky bertahan di balik pohon, spray dengan front shoot, dapetin 1, tidak bisa dapat 2 dan tinggal misalkan kayak ini 1 player terakhir di belakang. Tapi dari Smith dan kawan-kawan maju ke depan, mengclear lawannya. Tapi sayang sekali Red Face nggak bisa naik ke atas tebing, nggak bisa menumbangkan Smith sebagai player terakhir dari tim Skylights. Dr. Red Face berhasil bertahan untuk top 2 dan kembali winner chicken yang ketiga didapatkan dari